Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aini Rahmania SHMH dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mujahidin dengan NIM 330302000052. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini saya akan menjelaskan contoh sengketa yang bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, langsung saja pembahasannya. Dilansir dari Detik Finance dengan judul pengusaha gugat Menhub soal aturan tarif penyeberangan di PT UN. Mengapa sih Menteri Perhubungan digugat pengusaha di PT UN? Karena gugatan disebabkan oleh kebijakan tarif penyeberangan yang tidak sesuai dengan harapan prosedur hukum serta persentase kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diterapkan sama rata pada seluruh lintasan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat pengusaha penyeberangan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Jakarta. Gugatan ini mempermasalahkan keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 184 tahun 2022 tentang penetapan kenaikan tarif penyeberangan. Kasus tersebut merupakan perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 172 tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara. Selanjutnya gugatan dilayangkan oleh Khoiri Sutomo dan Aminuddin Rifai. Yang keduanya diketahui merupakan orang gabungan pengusaha nasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau GAPASDAP. Khoiri yang sebagai ketua umum dan Aminuddin merupakan sekretaris jenderal. Gugatan tersebut bernomor perkara 434-2022-2022-PTUN.JKT dan terdaftar pada 14 Desember 2022. Adapun yang menjadi tuntutan atau petitum penggugat yakni agar 1. Gugatan mereka dikabulkan untuk seluruhnya. Kedua, Menhub mencabut KM 184 tahun 2022 beserta isi lampirannya dan menggantikannya dengan KM 172 tahun 2022 beserta isi lampirannya. Yang ketiga, Menhub membayar ganti kerugian sebesar 92,6 miliar rupiah. Keempat, Menhub membayar ganti kerugian selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan perhitungan kerugian sebesar 492 juta per hari. Yang kelima, Menhub membayar biaya perkara. Dilansir lebih lanjut dari bisnis.com tanggal 16 Desember 2022. Alasan dibalik digugatnya Menhub adalah kebijakan tarif penyeberangan yang tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha dan dinilai tidak memenuhi prosedur hukum. Khoiri juga menyebutkan bahwa KM nomor 184/2022 merupakan kebijakan yang tidak berdasarkan prosedur hukum dan tidak menyertakan aspirasi dari asosiasi, termasuk juga dari GAPASDAP. Sedangkan KM nomor 172 tahun 2022 yang dicabut oleh Kemenhub justru dinilai sudah menyertakan aspirasi dari seluruh stakeholders. Yang digugat dalam KM nomor 184/2022 yang dimana keputusan menteri ini cacat prosedur karena KM nomor 172 tahun 2022 yang sebelumnya sudah ditandatangani dan melalui segala macam tingkatan prosedur, rukun dan syarat serta sudah melalui tim tarif resmi dan asosiasi resmi. Jelang 3 hari disosialisasikan dan diterapkan, tiba-tiba secara sepihak dirubah lampirannya tanpa berkoordinasi dengan tim GAPASDAP. Di samping prosedur, poin keberatan dari dua pengusaha tersebut adalah terkait persentase kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diterapkan sama rata pada seluruh lintasan. Sebagai contoh, pada KM nomor 184/2022 di penaikan tarif sebesar 11,79% diterapkan sama rata di total 23 lintasan penyeberangan. Berhubungan dengan kasus ini, saya mengambil teori kedaulatan rakyat, yang mana teori ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini sering dikenal dengan negara demokrasi. Pada negara demokrasi ini, warga negara berhak melakukan protes jika kebijakan atau aturan yang dibuat
oleh negara atau pemerintah itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, seperti halnya contoh sengketa tadi yang sudah saya jelaskan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.